Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Saat ini saya berada di farm ikan ya. Di sini ada berbagai jenis ikan, ikan lele, terus ada ikan arwana, ada ikan koi, ada juga ikan-ikan koki ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang masalah Daphnia magna. Apa itu Daphnia magna ya? Jadi nama Daphnia magna ini memang nama ilmiah dan saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia pun orang memakai nama itu ya. Daphnia nama jenisnya dan magna itu nama spesiesnya itu. Nah, di sini saya akan mengkultur ya atau mengembangbiakkan Daphnia magna ya, yaitu sejenis kutu air, tapi ini termasuk salah satu jenis kutu air raksasa. Nah, seperti apa hewannya? Mari kita lihat ya. Oke ya, di dalam wadah-wadah ini sebenarnya ada Daphnia magna, cuman mungkin nggak begitu kelihatan ya, karena biar gimana pun ini binatangnya ini kecil. Nah, ini merupakan salah satu hewan-hewan yang bisa dijadikan pakan ikan. Dibandingkan dengan cacing sutra atau yang lainnya, bagi saya ini adalah binatang yang paling mudah untuk dikembangbiakkan ya. Bahkan kita bisa mengembangbiakkan secara gratis. Nah, itu kelihatan ya, bergerak-gerak seperti itu, karena dia termasuk kutu air raksasa. Jauh lebih besar daripada kutu air yang sebenarnya ya. Ini sebenarnya masuk dalam golongan crustacea ya. Nah, ini dalam wadah kecil yang berwarna putih, mungkin lebih kelihatan ya. Berkembang biak seperti itu. Ini jadi termasuk golongan udang-udangan. Ini cocok untuk makanan buraya ikan. Bahkan ikan yang besar pun nggak ada masalah makan ini juga, asal jumlahnya banyak. Nah, dan kelebihannya kalau ikan memakan ini, itu biasanya ada sisi bagusnya, yaitu dari sisi warna ya. Jadi untuk ikan-ikan hias yang dipilih warnanya, ini sangat cocok untuk memakan ini, karena dia banyak mengandung zat kapur ya, sebagaimana bangsa udang ataupun kepiting atau rajungan dan lain-lain. Nah, juga bagus untuk ikan-ikan yang akan dikembangbiakkan ya, karena ikan-ikan yang akan dikembangbiakkan itu untuk kebutuhan telur atau apa, dia juga butuh zat kapur tadi. Oke ya, bagaimana cara kulturnya, gimana cara mengembangbiakkannya. Nah, di sini ini akan saya kembangbiakkan ya. Ini pertama saya masukkan ke wadah yang lebih besar ya. Jadi di sini ini masih kosong, saya masukkan di sini. Nah, pakannya apa? Pakannya sebenarnya air yang warnanya hijau ya. Saya mencoba beberapa air yang warnanya hijau, contoh dari lele, ternyata saya seringkali mengalami kegagalan ya. Akhirnya saya ambil dari ikan koi, alhamdulillah banyak berhasilnya ya. Ini contoh yang dari lele. Biasanya kalau lele itu contohnya untuk kutu air jenis moina. Tapi kalau ini untuk Daphnia itu lebih cocok yang ini. Yang nggak terlalu keruh, dia nggak kuat keruh ya. Ini misalkan airnya hijau yang dari ikan koki ini ya. Ini sangat cocok. Dia akan mudah berkembang biak, dalam 3 hari jumlahnya sudah sangat banyak ya. Jadi nggak lama, 3 hari sudah bisa dipanen ya. Jadi bahan makanannya pun bisa dibilang gratis ada di sekitar kita. Sekarang akan saya ambil airnya ya. Wah, ini kan kokinya malah pengen ikut nih. Kebawa. Ini bahaya kalau ikan kokinya ikut, nanti kan langsung memakan Daphnianya tadi ya. Jadi jangan diikutkan. Nah, jadi saya bawa ke tempat ini, saya tuangkan langsung ya. Jadi ya sekaligus untuk nambah ini ya. Ini kan masih ada di sini dengan jumlah kadar air dikit, jadi saya tambahkan saja. Oh, ternyata susah ya menuangkan sendirian. Seperti itu ya, kita tambahkan lagi. Oke ya, ini saya tambahkan air segini aja, nggak usah banyak-banyak ya. Tadi saya tambahkan 2 ember. Nah, nanti kalau kurang ya ditambahi aja. Biasanya besok ini airnya sudah jernih, dan ketika jernih itu sudah banyak anak-anaknya ya. Ini kelihatannya mereka pada gembira karena dapat makanan baru nih. Walaupun makanannya bagi kita nggak begitu kelihatan. Kita hanya bisa melihat kalau keruh kehijauan ini ya. Ini lagi ada makanannya. Dan akhirnya nanti akan jadi banyak ya. Ini kebetulan yang di wadah-wadah yang lain ini semuanya masih baru, jadi nggak begitu kelihatan, nggak ada yang padat. Oke ya, demikian tadi pembahasan saya tentang Daphnia magna. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan yang penting praktekkan ya, praktekkan, nanti dicoba, hasilnya kasihkan ke ikan ya.
coba kajian ke ikannya. Kalau praktek nanti langsung aja diwadahin berapa wadah gitu ya. Kelebihannya Dapnia ini dibandingkan dengan kutu air yang kecil atau moina seperti itu, dia tidak harus dalam wadah yang besar ya. Misalkan dalam wadah-wadah kecil seperti misalkan ember bekas cat itu pun nggak ada masalah ya, dia bisa. Nggak harus kolam yang besar. Beda sama yang moina, malah lebih sulit ya. Makanya saya suka dengan ini ya gitu. Jadi kalau ikan biasanya nanti pakan-pakan alaminya bisa Dapnia, bisa moina ya. Ada infusoria, kemudian ada artemia. Artemia itu kutu air yang dari laut itu ya. Itu biasanya dijual telurnya dan kita nanti netasin sendiri. Itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya masing-masing ya itu. Bahkan ada yang kita itu bisa mengkultur tanpa bahan apapun itu ada. Tapi kalau Dapnia kita harus ada startup awalnya juga ya. Kita harus punya Dapnianya dulu, entah beli di mana. Habis itu nanti kita kembang biakan sendiri ya gitu. Oke, itu saja ulasan dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau masih ada pertanyaan silahkan berikan komentar di kolom di bawah ini ya. Oke, saya Om Son undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.